John Elliot marah besar nih ya. Ingat, saya kasih tahu. Ini yang terakhir Anda. Intinya adalah dari video ini saya mau sampaikan nih, masyarakat Indonesia dimanapun kalian berada, kalau Anda melihat ya guys, lihat ini ya, Bunda Korla udah nggak ngeh lagi, udah nggak peduli lagi, udah nggak simpatik lagi sama yang namanya Mas Agus ya. Kenapa begitu? Ya karena tingkahnya sendiri yang ngomongnya diponis buta lah, nggak bisa sembuh lah. Yuk kita langsung aja dengerin apa pemberitaan singkat kali ini dari video pendek yang sudah saya buatkan buat teman-teman semua. Ayo. Bunda Korla sudah tak iba sama Agus Salim. Ini penyebab jelasnya. Bunda Korla belak-belakan soal Mas Agus yang disebutnya ngapain bahas Agus lagi. Bunda Korla terang-terangan mengatakan bahwa tak ada untungnya bahas Agus. Udah gak kasihan lagi sama dia. Udah pinter dia cari duit dan pinter acting. Berarti selama ini kita dibodohi. Dia selama ini bisa lihat. Itulah ungkapan dari Bunda Korla yang merasa geram dengan tingkah Mas Agus. Apalagi ia pernah mengatakan diponis buta seumur hidup. Ini adalah bukti kebohongan Mas Agus, bukan sebuah mukjizat. Sosok Mas Agus pun sumbar sebut akan kembalikan uang donasi ke Yayasan Teknopi. Ya kalau mau baliin aja ya Mas Agus ya, nggak usah lagi ke media ya. Mas Agus nih rajin banget ke media membuat suatu pernyataan yang kontroversi gitu kan. Di awal ditemani Mas Farhat katanya mau dibalikin donasinya, ternyata bertolak belakang dengan Mas Farhat Abbas ya, yang tetap menginginkan donasi itu kembali ke Mas Agus. Dan kini ada lagi ya, donasi itu harus katanya mau dicicil nih kepada yayasan ataupun Teknopi gitu ya, untuk dikembalikan. Ya monggo dilakukan aja gitu. Kan udah banyak ya podcast kesana kesini, udah ada duit. Monggo gitu, baru 5, berapa juta gitu yang baru dibalikin. Ya saya apresiasi lah ya Mas Agus ya. Mantan pengacara Agus curiga sejak awal Agus memang bisa melihat tapi ditutup-tutupi. Benarkah demikian? Zainuddin yang pernah membela Agus Salim merespon soal penglihatan korban penyiraman air keras itu yang mendadak berfungsi. Diketahui Zainuddin resmi mundur dari tim pengacara Agus Salim dengan alasan tak dihargai. Rupanya Zainuddin sudah pengacara kau aja mundur Gus. Ya, ini tinggal Farhat Abbas lagi nih, RD Lau lagi nih ya. RD Lau udah bolak-balik nih minta maaf nih. Ya nggak konsisten dengan pernyataannya di media. Ya terakhir datang ke Bang John LBF minta maaf lah segala macam. Aduh, ini kamu pengacara ya Mas RD Lau, ini kamu pengacara atau tukang gosip sih? Kok rajin banget klarifikasi, minta maaf dan lain-lain. Ya seharusnya pengacara punya keteguhan dong, punya dasar, punya bukti. Ketika ucapan yang dikatakan di media itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini kok asik klarifikasi aja gitu. Mana gitu? Mana sikap sifat apa namanya itu ya, keteguhan dirinya mana gitu. Ini perlu dipertanyakan sih ya Mas Agus ya. Wajar lah ya, pengacaranya gratisan katanya ya, begitu. Sudah menaruh curiga terhadap penglihatan Agus Salim. Zainuddin menduga Agus itu sudah bisa melihat sejak saya ketemu dia. Kenapa begitu? Pada saat di video call dengan Farhat Abbas itu pakai telepon saya. Jadi dia sempat memperhatikan dan melihat dengan dekat Farhat Abbas. Di situ saya perhatikan dia bisa melihat walaupun samar-samar. Namun saya enggan untuk mengeksposnya. Iyalah kalau masih pengacara itu ya ada yang nggak tahu di publik. Ya pengacara namanya sebagai pembela ya menutup-nutupin ya. Tapi saya menilai sih pengacaranya Mas Agus ya, termasuk Zainuddin ini sebetulnya nggak boleh ya kembali menyerang Mas Agus ya. Ada kode etiknya ketika kita membela beliau. Ketika kita sudah nggak membela harusnya bisa menjaga itu gitu, nggak malah bukan seperti menyudutkan gitu ya. Ya memanglah seperti itu ya, namanya pengacara itu banyak sekali hal-hal yang memang ditutup-tutupi gitu ya. Kalau misalnya faktanya seperti ini, tapi kalau dikemukakan di tempat umum, di depan umum jadi seperti ini, ya ditutup-tutupin biasanya seperti itu. Ya sah-sah saja gitu ya.
selagi menguntungkan gitu. Misteri Mas Agus Salim akan kembalikan uang donasi, janji akan cicil donasi 95,8 juta yang digunakan untuk bayar utang rumah Wawa. Keluarga Agus Salim yaitu Wawa mengatakan akan mengembalikan uang donasi milik Agus yang sudah terpakai sebesar 95,8 juta rupiah untuk melunasi utang dan kebutuhan lainnya. Dia mengaku sudah berbicara kepada Nopi selaku orang yang membantu mengumpulkan uang donasi kepada Agus. Ia menyebut akan menyicil uang yang telah dia pakai. Wawa mengaku telah berkomunikasi sama Mbak Nopi. Kalau memang mau uang itu kita cicil. Kalau enggak mau dicicil, saya punya sertifikat, saya serahkan ke Mbak Nopi. Tapi Mbak Nopi belum ada jawaban. Dia bilang akan bicara dulu dengan orang yayasan, kata Wawa saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Wawa juga mengatakan bahwa dia sudah mengembalikan uang donasi sebesar 5,8 juta yang telah digunakan kepada Mas Agus. Kalau aku secara pribadi ya guys, nilainya gini. Kalau lu mau uang itu dikembalikan gitu, nggak usah dicicil dong gitu, karena kan itu uang yang dari donasi. Kalau memang itu dibayarkan untuk rumahnya jangan diberikan sertifikatnya kepada Tenopi gitu, dijualkan aja gitu loh. Gak usah pada dicicil gitu, dijualkan aja. Kemudian berapa yang dipakai untuk kepentingan pribadi, termasuk membeli handphone, termasuk membeli emas ya dan lain-lainnya gitu, ya dikembalikan gitu dalam bentuk rumah yang telah dijual. Jangan memberikan sertifikat dikasihkan Tenopi juga gak akan bisa menjual, karena yang bisa menjual itu si pemilik. Ya, ada legalisasinya, ada tata caranya. Apa sih arti sertifikat jika si pemilik itu tidak memberikan persetujuan jual belinya kan gitu. Jadi ribet. Bagusan si Wawa ini jual, kemudian uangnya diberikan Tenopi, itu lebih abdol kalau menurut saya ya guys. Itu sih. Dari pengacara Agus Salim, RD Lau terus meminta maaf pengacara kok kayak tukang gosip melempem saat hadapi John LBF. RD Lau yang juga merupakan pengacara Agus Salim terus berkoar-koar, namun ujung-ujungnya klarifikasi dan meminta maaf terkait tuduhannya kepada Tenopi yang disebut pengguna narkoboy namun tidak terbukti. RD Lau pun kembali berulah dengan menantang sosok John LBF. Ia menantang John LBF dengan uang sebesar 5 miliar rupiah dan siap berhenti menjadi pengacara jika bisa menenangkan Tenopi atas Agus Salim. Sayangnya ucapan berapi-api dari RD Lau tersebut tidak berlangsung lama. Pengacara Agus Salim, ya Bang RD Lau ya, Anda ini kan pengacara ya, udah disumpah sebagai advokat gitu ya, pembela gitu. Ya terlepas dari Anda membela yang benar atau yang salah, namanya itu profesi Anda ya, monggo ya. Yang tahu benar dan salah adalah Anda sendiri ya. Ketika membela dicari dong apa yang benar-benar gitu kan. Tapi kalau yang seperti ini saya lihat dari pandangan saya, Anda tuh banyak sekali menyudutkan orang-orang yang mengungkap fakta sebenarnya, mengungkap fakta kebenaran, tapi Anda mau coba ya menyalahkan mereka gitu. Di antaranya ada Bang John LBF. Ujung-ujungnya apa? Anda jadinya ya keblinger. Ujung-ujungnya Anda minta maaf sendiri sama John LBF, datang ke tempat dia minta maaf. Untung dimaafin ya, karena Anda takut kan, ujung-ujungnya nanti takutnya dilaporin karena pasti kena gitu. Berapa kali Anda nuduh Tenopi narkoboy, ternyata nggak terbukti, sudah dites rambut dan lain-lain. Sekarang Bang John LBF ini ada lagi Tenopi yang katanya penggelapan mobil dan lain-lain ya. Ini kan harus dibuktikan dulu Bang RD Lau gitu. Jangan ujung-ujungnya nanti Anda minta maaf lagi. Jadi kredibilitas Anda sebagai pengacara itu jelas-jelas ya dipertanyakan. Satu kebohongan aja, terbukti bohong aja orang udah gak percaya, konon lagi ini berkali-kali loh Bang RD Lau itu mencoba untuk mengungkap fakta orang lain, tapi ente juga malah klarifikasi minta maaf. Kan itu lucu gitu loh. Salim ini justru terdengar melempem saat menghadapi John LBF dan meminta maaf secara langsung. Misteri alasan pihak Mas Agus Salim kembalikan uang donasi kepada Yayasan Tenopi. Uang donasi yang digunakan pihak Mas Agus di luar pengobatan memicu keresahan di tengah publik. Pasalnya Mas Agus dan pihak keluarga tidak amanah dan terkesan memanfaatkan situasi dan kondisi. Termasuk anggota keluarga Mas Agus bernama Wawa
yang menggunakan uang donasi sebesar 95,8 juta rupiah untuk membayar hutang rumah. Para donatur dan netizen pun angkat bicara. Yang sebut Mas Agus yang melaporkan Teh Nopi disebut tidak tahu terima kasih. Tuntutan dan petisi meminta Mas Agus kembalikan uang donasi pun ini diduga jadi pemicu pihak Mas Agus akan kembalikan uang donasi ke Yayasan Teh Nopi. Wawa sendiri mengungkap akan menyicil uang senilai 95,8 juta atau Teh Nopi ambil sertifikat rumah saya saja. Ya, jadi terkait donasi ini ya yang saya tangkap sih ya, ini pasti mau nggak mau Teh Nopi atau yayasan akan mengembalikan uang ini kepada Mas Agus ya. Kayak manapun caranya pasti dikembalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kita tahulah ya, bahwasanya Mas Agus ini tidak amanah ya. Kemudian hari uang ini mau digunakan untuk apa ya, kita sudah ya harus ikhlas gitu. Aturannya dari awal kita sudah ikhlas gitu. Karena ini semua adalah amanah dari masyarakat yang menyumbang, namun disalahgunakan sama penerima donasi, yaitu udah tanggung jawab dia, pertanggungjawaban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika uang itu nanti diserahkan kepada dia dan digunakan untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pengobatan, semoga ya Allah itu memberikan teguran nantinya kepada dia. Teguran yang pertama sudah disiram gitu, teguran yang kedua nggak tahu apa lagi gitu. Yang pasti ini akan jadi pertimbangan buat Mas Agus ya dari kejadian ini, tapi seolah-olah Anda tidak menyadari itu, bahwasanya Tuhan itu telah memberikan jalan yang terbaik untuk Mas Agus, tapi Mas Agus mengecewakan itu gitu. Ya, yang terbaru adalah John LBF minta Teh Nopi minta untuk uang donasi diberikan kepada Mas Agus. Ya karena singkat atau lamanya waktu uang itu disimpan oleh yayasan, tetap nantinya akan diserahkan ke Mas Agus. Makanya cepat atau lambat ya pasti uang itu akan ke Mas Agus sih. Jadi ada drama-drama yang saat ini terjadi, ya ujung-ujungnya pasti duit itu akan ke Mas Agus apapun ceritanya gitu. Ya mungkin sampai sini dulu teman-teman sekalian ya. Mungkin ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.